Ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat Abdul Somad. Ya, ini mungkin bisa dikatakan juga sebagai karma Ahok. Sebagai karma Ahok. Dan saya yakin pemerintah Singapura itu memantau betul terhadap aksi penggulingan Ahok dan penjarakan Ahok. Ya, dia memang termasuk Ustadz kubu khilafah, kubu radikal, dan sering dibantah oleh Ustadz Abdul Somad, tapi rekam jejak itu nggak bisa dihapus. Ada orang yang di ceramahnya mempromosikan negara khilafah. Tapi saat mau liburan, saat mau merayakan ultahnya, mengendap-endap mau masuk ke Singapura. Pelesiran bersama istri mudanya, tidak ke negeri yang mengklaim seperti negara syariah. Misalnya saat ini Afghanistan. Tidak. Dia tidak mau pelesiran ke Afghanistan, tapi dia mau liburan ke Singapura. Ini yang disebut orang munafik. Promosi negara khilafah, tapi liburannya bukan ke Afghanistan, tapi ke Singapura. Abdul Somad juga UAS itu. Itu khilafah itu. Abdul Somad UAS itu. Ustadz Abdul Somad itu. Solusi satu dengan umat sebenarnya khilafah. Saya punya rekamannya itu. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu. Khilafah. Takbir, nggak ikut berjuang, nggak ikut berkeringat, melawan penjajah atau apa. Tahu-tahu khilafah, takbir. Artinya yang ngomong seperti itu orang yang tidak cerdas, alias Jawa yang keras, alias Saat dia ditolak di Singapura, dia langsung bilang, stop, jangan belanja lagi di Singapura. Apa urusannya juga sama lu, Somad? Mat. Aduh, bacot ceramah loh. Sama kelakuan loh. Bertolak belakang, Mamat. Dalam ceramahnya, dia suka mengajar tidak baik. Jangan menghasut. Tapi dia lakukan. Jangan berbohong. Tapi dia lakukan. Dalam video dia yang dia bilang dia dideportasi, ditaruh di ruangan sempit. Pengennya sih negara kita ikutan tegas seperti apa yang dilakukan pemerintah Singapura terhadap ulama-ulama yang kerjaannya memang mengadu domba warga negara Indonesia. Menurut saya semua pendukung, semua yang hormat pada Ustadz Abdul Somad, saya rasa kita wajib untuk tidak datang ke Singapura. Karena jadi gini Mas Dani, Singapura ini adalah salah satu negara yang mempekerjakan paling banyak tenaga kerja Indonesia. Ada 20.000 tenaga kerja Indonesia yang kerja di sini di Singapura, data sebelum pandemi. Jadi Singapura ini salah satu penyumbang devisa untuk Republik Indonesia. Singapura tidak butuh Indonesia, Mas. Kita orang Indonesia yang butuh Singapura. Lah kalau boleh saya tanya, maaf, Mas Dani sendiri kontribusi untuk negara dan bangsa apa? Gak ada kan? Yang kedua, saya yakin pemerintah Singapura juga dengan senang hati kalau tidak dikunjungi oleh pendukung penceramah radikal. Buat apa datang ke sini juga ngotor-ngotorin doang? Jadi Mas Dani liburan aja sana ke puncak, sekalian bisa kawin kontrak kan? Insya Allah barokah ya akhi. Somad sering banget di videonya menghina agama lain yang jelas-jelas gak sesuai dengan ajaran Islam. Masa gituan disebut ulama? Semuanya mendadak jadi ulama. Yang penting jenggot panjang, jidat hitam, pakai sorban sama gamis putih yang berjuntai di jalan, udah deh jadi ulama. Dia digelari ulama oleh pendukungnya. Ketika dia sudah dapat gelar ulama, maka dia menjadi manusia setengah dewa. Nggak boleh dikritik sedikit pun oleh siapapun. Kasus Abdul Somad yang baru-baru ini adalah contoh yang baik. Dia jelas ngasal ketika mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafir. Nggak ada ayat Al-Quran yang bilang begitu. Nggak ada ucapan Nabi yang bilang begitu. Tapi ketika dikecam, dia cuma bilang dalam lingkungan internal umat Islam. Abdul Somad ini gimana sih? Memang kalau dalam lingkungan terbatas, dia boleh menyebarkan ajaran bohong. Abdul Somad, mana ada ajaran Islam yang bilang bahwa dalam salib ada jin kafir? Itu kan karang-karangannya Abdul Somad saja. Sebagai muslim, saya sebenarnya agak malu. Kok kualitas ulama kita banyak yang seperti ini ya? Ya saban hari dia ini ceramah teriak kafir, kafir. Tapi liburannya malah jalan-jalannya ini ke negara kafir coba. Ya lagian kenapa sih mau memilih perjalanan ke Singapura? Kenapa nggak memilih pergi ke Turki saja? Atau pergi ke Suriah dan Afghanistan?
Kan di sana ini jauh lebih islami ketimbang dengan Singapura, benar Kak? Kadrun heboh karena figur pujaannya yaitu Abdul Somad atau biasa mereka panggil Ustadz Abdul Somad alias UAS gak bisa masuk Singapura waktu liburan kemarin. Gak deh liburan di negeri kafir. Selain di Singapura, bahkan di negara sendiri Somad pernah diusir. Itu fakta. Yang salah siapa? Ya jelas Somad sendiri. Jadi kalau ada negara kafir mengusir Somad, itu memang atas jejak mulut Pak Somad sendiri dong. Mengungkap alasan pemerintah Singapura mencekal Abdul Somad. Somad dikenal sebagai penceramah ekstremis dan mengajarkan segregasi. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin, roh atau setan kafir. Sayangnya Ustadz Abdul Somad tidak mau introspeksi. Yang saya heran juga, kenapa Ustadz Abdul Somad mau berlibur berpariwisata di Singapura? Apakah mau berfoto-foto dengan patung singa? Apa mau belanja di Jalan Orchard? Pemerintah Singapura sudah bikin pernyataan resmi alasan menolak Abdul Somad adalah karena dia dianggap penceramah radikal dan intoleran. Dia dianggap radikal karena pernah ceramah katanya ngebom itu mati syahid. Dia dianggap intoleran karena pernah menistakan agama Kristen menyebut ada jin kafir di salib. Jadi jangan sampai pemerintah Indonesia protes ke Singapura membela penceramah radikal intoleran. Mau dikemanakan wibawa negara? Lagian dia itu udah ditolak di mana-mana. Di Hong Kong ditolak, di Eropa ditolak. Harusnya ditolak di mana-mana, dijadikan sama dia untuk introspeksi diri. Ngaca, bukannya malah memperkeruh suasana, pakai menghina Singapura dengan sebut kurang ajar. Maunya apa? Mau adu domba antar negara? Ulama kok. Sudahlah, kita liburan ke Singapura aja yuk. Cus. Teman pengen bilang, bravo Singapura, Indonesia kapan? Kadrun tuh kebakaran jenggot begitu Somad ditolak masuk Singapura. Sadar dong, tampangnya Somad mungkin memang tidak sesuai untuk harus masuk ke Singapura. Somad datang ke sana cuma jalan-jalan sama istri barunya. Jalan-jalan aja dong ke Palestina, negara yang kau puja-puji itu. Ya, jalan-jalan ke Palestina, ajak semua teman-teman dan kadrun-kadrun ke Palestina, keliling-keliling Palestina. Nggak usah ke Singapura. Habis itu kau ke Singapura pakai sarung, ya ditolak. Tampang ustadz radikal kayak Somad, tolak aja daripada dia nanti menyebarkan ujaran kebencian di Singapura. Ntar Singapura dia mau berjilid-jilid lagi kayak di Indonesia. Nggak capek, kita aja capek. Seorang Somad lalu seluruh dunia ribut se-Indonesia Raya. Somad di Indonesia bisa ngomong sebebas-bebasnya, mencela agama lain, ngomong tentang keyakinannya, mengkafir-kafirkan, ngomong tentang ini, tentang itu, bahkan melecehkan pemerintah, omongan-omongannya. Wih, ini Somad ditolak masuk Singapura. Kalau saja satu gigi Somad rontok, Singapura akan kena ajab. Ajabnya pasti beda kalau yang rontok gigi geraham atau yang rontok gigi depan. Gitu. Pemerintah harus turun tangan menyelesaikannya. Apalagi yang dilarang masuk ini adalah orang yang bernama Ustadz Abdul Somad. Dan bahkan tidak mustahil kalau ini tidak diselesaikan dengan baik, kebencian terhadap negara Singapura akan semakin meningkat. Jogjanya Presiden panggil Dubes Singapura. Kenapa kau perlakukan rakyatku begini? Ini wibawa, bos. Bagaimana seorang ustadz dikaitkan dengan terorisme? Terus definisi teroris yang dikenakan itu apa? Sementara saya dengar catatan dari BNPT tidak ada kategori teroris untuk Abdul Somad. Nah, oleh karena itu kita ini sedang dihinakan oleh Singapura. Harus dianggap begitu. Ini ulama, saya tim pembela ulama. Negara kecil, negara Singapura jadi kurang ajar gitu loh. Kita mesti ajarin itu secara hukum, nggak boleh begitu. Ustadz Abdul Somad ini pernah membuat statement dalam ceramahnya, bilang bahwa pas ini udah pernah dilaporin. Dan dulu, bos. Salim itu ada jin kafir apa segala macam, sudah pernah dilaporkan. Bahwa Ustadz adalah teroris. Jelas. Saya teroris, oh berarti kalau gitu tidak bisa masuk. Sesuai dengan arahan Presiden juga
mengajukan nota diplomatik untuk mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai penolakan yang dilakukan pada Ustadz Abdul Somad. Saudara Somad ini nggak bisa masuk Singapura karena orang Singapura menolak jin katanya. Aduh, komentator ini masuk Singapura aja susah, gimana masuk surga gitu. Padahal di ayat Al-Quran tidak ada Muhammad itu masuk surga, tidak ada. Nah, si Somad ini aduh, on-nya minta ampun ini Somad ini. Kamu doakan di dalam selawat itu, ya Allah selamatkan Muhammad dan keturunannya. Lu bukan keturunan Muhammad. Kalau ngikutin agama itu mau buang-buang waktu. Bayangkan 5 kali sehari harus jengkang-jengking. Gara-gara sering baca Quran, bibir saya dower. Musik itu haram berdasarkan hadis Bang Mamat. Tapi kenapa kalian suka pada musik? Ayo, sekarang musik itu haram atau bagaimana? Roma Irama, coba baca, jawab. Ayo, ngomong semuanya, Ustadz saya tantang semuanya. Pasti kalian bingung dengan agamamu sendiri. Info bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu sahih, betul, bukan hoax. Kenapa? Apakah karena teroris? Apakah karena ISIS? Kami dapat kiriman bahwa Bapak teroris, maka tak bisa masuk. Ada baru informasi, Pak. Informasi apa? Bapak teroris. Kenapa kalian kasih tahu sekarang? Kenapa tak dari kemarin? Informasinya baru sejam yang lalu. Saya dimasukkannya ke dalam satu ruangan. Lebarnya semeter, panjangnya 2 meter. Pas macam liang lahat. Negaranya ini kan kecil. Kencing kita sama-sama di Indonesia ini diarahkan pipanya itu tenggelam deh. Kok sombong kali dia gitu. Padahal dulu diserang sama Demak. Coba baca bagaimana Temasik itu diserang sama Demak. Tunggang langgang. Itu Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget. Kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan khilafah. Enak aja, siapa sih Somad ini? Sekolahnya di mana? Nah, begitu ditangkap, ketakutan. Begitu ditangkap, ciut. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya enggak pernah. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Sekarang ini lagi rame, lagi viral dibahas tentang Ustadz Somad yang ditolak di Singapura. Ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat Abdul Somad. Selalu mengupas hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dikupas. Selalu membahas hal-hal yang seharusnya tidak perlu dibahas. Mending kalau tidak bikin kegaduhan, membuat kerusakan dan permusuhan. Kerusakan hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan. Ya dia memang termasuk Ustadz kubu khilafah, kubu radikal. Kalau pemerintahan Indonesia mungkin bisa lah
diberikan alasan-alasan oleh Abdul Somad dengan konfirmasi-konfirmasi yang menegaskan bahwa dia ini bukan ustadz radikal. Tetapi kalau misalkan negara yang lain nggak bisa, apalagi Singapura dengan yang namanya radikal itu sudah tidak ada ampun. Pergerakannya itu bisa kita amati dan sering dibantah oleh Ustadz Abdul Somad, tapi rekam jejak itu nggak bisa dihapus. Termasuk yang lainnya, Rizik Syihab, Bahar Smith, itu sudah terekam. Nggak bisa mereka berbicara seperti apa yang mereka lakukan di negaranya sendiri. Ketika FPI sudah dibubarkan, HTI sudah dibubarkan, pemimpin-pemimpinnya tangkap, jangan dikeluarkan. Selalu bikin kegaduhan atas nama agama. Tetapi kan yang terjadi enggak. Malah mereka sekarang merasa paling Pancasilais, merasa paling benar, merasa bahwa pemerintah ini zalim. Begitu menyakitkannya perasaan Ustadz Abdul Somad ketika ditolak, dideportasi dari Singapura. Ini pukulan yang besar bagi Abdul Somad, warning yang besar bagi para pendukung khilafah yang selama ini bikin ribet dan bikin ribut. Mungkin nanti mereka pun tertolak masuk Singapura, karena Singapura nggak mau seperti Indonesia. Makanya sekecil apapun, alasan apapun yang dilontarkan oleh Ustadz Abdul Somad untuk masuk ke Singapura pasti tertolak. Pemerintah kita mah nggak bisa tegas, karena nggak bisa tegas. Kalau pemerintah harusnya jangan lembek, harus tegas kalau pemerintah. Ya ini mungkin bisa dikatakan juga sebagai karma Ahok, sebagai karma Ahok. Dan saya yakin pemerintah Singapura itu memantau betul terhadap aksi penggulingan Ahok dan penjarakan Ahok. Ketakutan negara mereka seperti negara Indonesia yang tiap hari itu ribet dan ribut. Ada orang yang di ceramahnya mempromosikan negara khilafah, tapi saat mau liburan, saat mau merayakan ultahnya, mengendap-ngendap mau masuk ke Singapura. Sebenarnya tak ada orang yang tahu dia mau ke Singapura. Ternyata dia ditolak, diusir, sehingga beritanya pun rame. Ini yang disebut orang munafik. Promosi negara khilafah, tapi liburannya bukan ke Afghanistan, tapi ke Singapura. Konsep negara Islam atau negara khilafah atau negara syariah tidak akan pernah laku di Indonesia. Konsep negara khilafah atau negara Islam atau negara syariah ibaratnya mau membangun sebuah rumah tapi dengan menggusur rumah yang sudah ada, yakni NKRI. Bukan saja karena konsep ini tertolak seperti dalam istilah Kiai Haji Ma'ruf Amin, tertolak karena di negeri ini sudah berdiri NKRI. Maka konsep negara Islam, negara khilafah atau negara syariah pun dari awalnya sudah tertolak di negeri ini. Tentu saja penduduk yang tinggal di dalam rumah NKRI ini tidak akan pernah tinggal diam. Siapa juga yang mau rumahnya digusur? Salah satu contoh yang paling nyata dan terbaru adalah Somad Uwas. Dalam ceramahnya, dia pernah mendukung tegaknya negara khilafah. Tapi saat dia mau liburan dan mau pelesiran bersama istri mudanya, tidak ke negeri yang mengklaim seperti negara syariah. Misalnya saat ini Afghanistan. Tidak. Dia tidak mau pelesiran ke Afghanistan, tapi dia mau liburan ke Singapura. Tidak konsisten dengan omongan mereka sendiri. Karena konsep negara khilafah, negara Islam atau negara syariah bagi mereka bukan sebagai cita-cita yang harus diperjuangkan untuk diwujudkan, tapi hanya sekedar politisasi agama atau sekedar pencitraan atau sekedar branding marketing untuk dagangan saja. Kejadian ini memberikan bukti yang nyata pada kita bahwa konsep negara Islam, negara khilafah atau negara syariah
tidak hanya tertolak oleh kelompok yang sejak awal menolak konsep ini, tapi tanpa sadar oleh mereka yang kuar-kuar ingin negara khilafah, negara Islam, negara syariah, juga tidak mau konsekuensi dengan omongan mereka sendiri. Seperti First Travel dan Abu Tur yang merupakan simpatisan gerakan 212 menampakkan hidup hedon mereka di negeri-negeri Eropa dan Amerika, bukan di negeri-negeri yang mengaku sebagai negara syariah. Contohnya bisnis umroh ke Tanah Suci yang dilanjutkan dengan tur dan shopping ke Eropa. Paket Umroh Plus namanya. Untuk jalan-jalan, foto-foto di area spot-spot yang instagramable. Tapi tidak ada paket umroh plus misalnya setelah umroh ke Afghanistan. Kenapa? Karena paket ini tidak akan pernah laku. Mereka ingin melihat Eropa, bukan Afghanistan. Selain Eropa, Turki juga menjadi tujuan utama wisata itu. Padahal Turki tidak bisa disebut dengan negara Islam, apalagi negara khilafah. Justru Turki saat ini yang bertanggung jawab atas runtuhnya dinasti Utsmani yang mengklaim khilafah Islam sejak tahun 1924. Klaim khilafah telah menjadi rongsokan di Turki dan orang-orang Turki saat ini tidak ada yang tertarik untuk mendirikannya lagi. Loh, kok ada di Indonesia yang mau dibohongi dengan klaim itu? Padahal di negeri asalnya sudah tidak laku, bahkan dihancurkan konsep khilafah. Mereka pamer foto-foto di lautan salju, bukan di gurun pasir, di gunung dan danau es yang membeku, bukan di gunung batu yang panas atau lautan pasir yang membara. Mereka juga menenteng aksesoris-aksesoris dengan brand-brand terkenal di dunia yang merupakan produk Eropa dan Amerika. Kalaupun Anda tidak punya cukup sangu untuk jalan-jalan ke Eropa, jangan pusing. Di sekitar Masjid Haram atau Masjid Nabawi, atau kalau tidak puas bisa muter-muter di Jeddah, di Saudi, membeli produk-produk branded internasional, apapun brandnya, pasti ada di seputar Masjidil Haram Mekah dan original. Yang jadi masalah, kalau mau pergelaran politik, mau pilkada, pilpres hingga pemilu, agama diseret-seret. Syariah dibuat kampanye politik, Islam dipakai untuk membohongi. Tapi tindakannya sama sekali tidak mencerminkan hal itu. Jadi ini memang masalahnya. Teriak-teriak negara Islam, negara khilafah, atau negara syariah, tapi liburannya mau senang-senang tetap ke Eropa atau ke Singapura. Munafik, hipokrit, atau jarkoni, iso ngajar gak iso ngelakoni. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee.
Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja, menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.